Hai, Halo teman-teman, kali ini aku akan merangkum film romance fantasi yang berjudul A Werewolf Boy yang dibintangi oleh Son Joong Ki dan Park Bo Young. Kalian para pecinta Korea pastinya tidak asing dengan pemeran film ini kan? Apalagi buat kalian para pecinta opa-opa tampan. Yuk langsung saja cus filmnya. Suatu hari, ada seorang wanita Korea parubaya yang tinggal di Amerika bernama Kim Suni. Ia menerima panggilan telepon mengenai penjualan rumah lamanya di Korea Selatan. Mendengar itu, ia langsung memutuskan untuk kembali ke Korea untuk melihat rumah tersebut. Sesampainya di desa di mana rumah itu berada, Suni menceritakan kejadian 47 tahun lalu saat dia masih remaja kepada cucunya. Karena alasan kesehatan, dia harus pindah dari Seoul ke desa ini bersama ibunya dan adiknya yang bernama Sunja. Mereka kemudian menempati sebuah rumah milik tuan tanah bernama Jite, dan ia menaruh hati kepada Suni. Suatu malam, Suni dikagetkan oleh suara misterius. Karena ketakutan, ia mencoba untuk membangunkan adik dan ibunya, tetapi mereka tidak kunjung bangun. Lalu, ia mencoba memberanikan diri untuk mencari asal suara tersebut sendirian. Saat berada di sebuah gudang yang terlihat menyeramkan, ia membuka pintu dan tak disangka di balik pintu itu terlihat makhluk misterius. Suni pun sangat kaget dan berteriak kencang lalu ia pingsan. Ibu dan adiknya yang mendengar teriakan dari luar rumah sontak saja terbangun dan berlari menuju gudang. Esok harinya, saat Suni sedang menjemur pakaian, dia dan ibunya menemukan seorang remaja laki-laki di halaman rumahnya dengan keadaan berantakan, kotor, dan kelaparan. Merasa iba, sang ibu membawa lelaki itu dan merawatnya di rumah mereka. Dia tidak bisa membaca dan berbicara. Walaupun dia berperilaku seperti binatang buas, ibu Suni yang baik hati mengadopsinya dan menamainya Cholsu, dengan berasumsi bahwa dia salah satu dari anak yatim piatu dalam Perang Korea. Awalnya Suni menganggapnya gangguan. Cholsu sangat rakus dan bertindak tidak normal, dan Suni pun sangat kesal melihatnya. Esok harinya, Suni kebingungan mencari bukunya yang berada di kardus paling bawah. Lalu, Cholsu perlahan-lahan mendekat. Suni pun merasa was-was dan berteriak. Tetapi, ternyata Cholsu hanya ingin membantu memindahkan kardus-kardus di atasnya. Alhasil, Suni pun merasa malu. Lalu, tiba-tiba Jite datang. Suni yang merasa terganggu menyuruh Jite pergi. Tetapi emang dasarnya cowok satu ini ngeselin, ia malah merayu Suni dan ingin mencium tangannya. Untungnya, Cholsu peka dan menolongnya. Ya gitu dong ya, kalau jadi cowok tuh yang peka. Setelah kejadian kemarin, akhirnya Suni mulai sedikit baik kepada Cholsu dan perlahan memiliki keinginan untuk menjinakkannya sesuai manual pelatihan anjing. Saat Cholsu bermain dengan Sunja dan anak kecil lainnya, Suni datang membawa sebuah kentang dan ia mulai melatih Cholsu bagaimana cara makan. Meskipun tidak terlalu berjalan mulus, akhirnya ia berhasil, begitupun saat makan siang. Cholsu benar-benar menurut kepada Suni. 먹어? 기다려. 먹어? 조금씩. Ia juga mengajarinya berpakaian, menulis, berbicara, dan berperilaku seperti manusia normal lainnya. Suatu ketika mereka pergi ke pasar. Cholsu yang masih merasa asing terlihat bingung dan seperti menemukan hal baru. Lalu Cholsu tiba-tiba menghilang dan ternyata ia melihat sebuah makanan. Tiba-tiba dari atas jembatan ada sebuah kecelakaan. Balok baja yang sangat besar terjatuh dan menimpa dirinya dan membuat semua orang panik melihatnya. Dan ternyata Cholsu hanya mendapat beberapa goresan saja. Suatu malam, Jite yang sedang mabuk menabrak seekor kambing hingga tewas, dan kebetulan di sana juga ada Cholsu yang hendak mengambil bola bisbol. Hari demi hari berlalu.
Perlahan-lahan mereka menjadi dekat. Suni yang sangat iseng mendadani Cholsu hingga terlihat seperti badut. Lalu malam harinya, Jite yang sedang mabuk datang ke rumah Suni dan mengganggunya. Cholsu yang melihatnya merasa marah. Karena kemarahannya yang tak terkontrol, tiba-tiba ia berubah menjadi setengah serigala. Jite dan teman-temannya pun panik. Mereka menyerang Cholsu dan tentunya tak bisa dikalahkan. Suni yang melihat hal tersebut cepat-cepat menghentikan Cholsu dan bercampur rasa takut. Selanjutnya, Jite yang tidak berhasil mempolisikan Cholsu lantas mengurungnya di sebuah gudang. Lalu siang harinya, Suni mengajak Cholsu bermain, tetapi tiba-tiba asmanya kambuh dan ia pingsan. Cholsu kebingungan mencari pertolongan, tetapi tidak ada siapapun yang ditemuinya. Lalu malam harinya, semua warga mencari keberadaan mereka dan menemukannya di hutan. Jite yang menaruh dendam kepada Cholsu mengurungnya di gudang dan mengikatnya dengan rantai besi. Suatu malam ia memfitnah Cholsu jika dirinya adalah seorang monster dan pernah memakan seekor kambing. Pada awalnya semua orang tidak mempercayai Jite. Namun, Jite kemudian berniat membunuh Cholsu dan menembaknya dengan senapan. Suni pun menghalanginya, tetapi Jite dengan brutalnya memukul dan menendang Suni. Hal itu membuat Cholsu marah dan ia berubah menjadi setengah serigala dan langsung saja menyerang Jite. Untuk dapat menyelamatkannya dari buruan polisi dan warga, Suni pun terpaksa meninggalkannya dengan sebuah janji bahwa ia akan kembali. Waktu kembali pada masa sekarang, Suni berjalan ke dalam gudang dan tak disangka ia mendapati Cholsu duduk di sana. Masih terlihat muda seperti 47 tahun lalu. Dia menyerahkan sebuah catatan yang Suni tinggalkan dulu. Suni menangis tidak menyangka Cholsu akan benar-benar menunggunya selama puluhan tahun. Namun Suni terlena dengan kebahagiaan hidupnya sendiri, tidak pernah kembali dan melupakan Cholsu yang selalu menantinya. Suni minta maaf dan meminta Cholsu untuk melupakannya. Ternyata, Cholsu juga sudah mulai bisa berbicara. 똑같습니다. 지금도 예뻐요. 많이. Lalu ia memeluk Cholsu dan Cholsu membacakan sebuah buku cerita. Esok harinya, Suni terbangun dan tidak mendapati Cholsu. Lalu Suni bersama cucunya meninggalkan rumah. Kenangan yang ada pada rumah itu membuat Suni mantap untuk tidak menjualnya. Sedangkan Cholsu tetap tinggal di pegunungan dengan tenang, sembari menatap mobil Suni dari kejauhan. Film pun berakhir. Gimana teman-teman? Endingnya kurang greget ya? Kasihan Cholsu yang selama ini menunggu tapi akhirnya tetap nggak bisa bersatu sama Suni. Tetapi untuk keseluruhan cerita, film ini pastinya sangat menarik bukan? Bagi kalian para pecinta romantis, apalagi pemerannya si opa-opa tampan satu ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan rangkuman film-film seru lainnya. See you next video, bye!